Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andisa Azahra Tarimana dengan NIM E1S1 21050. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi proses dan penjadwalan pada mata kuliah sistem operasi. Langsung saja kita masuk ke konsep yang pertama, yaitu konsep proses. Pengertian proses. Proses didefinisikan sebagai program yang sedang dieksekusi. Menurut Silbert Katz, proses tidak hanya sekedar suatu kode program atau text session, melainkan beberapa aktivitas yang bersangkutan, seperti program counter dan start. Adapun diagram status proses, yaitu sebuah proses memiliki 3 status utama. Yang pertama yaitu running, waiting, dan reading. Dan terdapat 2 status tambahan, yaitu new dan terminate. Kemudian proses control block, di mana proses control block terdapat pointer atau proses dan proses state, proses number, program counter, register, memory limits, list of open files, dan lain-lain. Pembentukan proses. Sebuah proses dibuat melalui sistem call create process yang membentuk proses turunan atau child proses yang dilakukan oleh proses induk atau parent proses. Proses turunan tersebut juga mampu membuat proses baru, sehingga semua proses ini pada akhirnya membentuk one proses. Ketika sebuah proses dibuat, maka proses tersebut dapat memperoleh sumber daya seperti waktu, CPU, memori, berkas, atau perangkat MK. Fungsi fork. Sistem operasi Unix mempunyai sistem call fork yang berfungsi untuk membuat proses baru. Proses yang memanggil sistem call fork ini akan dibagi jadi 2, proses induk dan proses turunan yang identik. Proses induk dan turunan independen satu sama lain dan berjalan bersamaan. Kemudian ada yang namanya terminasi proses, di mana suatu proses diterminasi ketika proses tersebut telah selesai mengeksekusi perintah terakhir atau diterminasi dengan sengaja oleh proses lain. Biasanya, proses induk melakukan terminasi sengaja pada turunannya. Alasan terminasi tersebut seperti turunan melampaui penggunaan sumber daya yang telah dialokasikan. Dalam keadaan ini, proses induk perlu mempunyai mekanisme untuk memeriksa status turunannya. Jadi, semua proses turunan akan berakhir pula, hal yang disebut cascading termination. Setiap proses memiliki identitas proses yang isinya berupa PID, credentials, personality. Kemudian masuk ke konsep yang kedua, yaitu konsep thread. Pengertian thread. Thread merupakan cara dari komputer untuk menjalankan 2 atau lebih task dalam waktu bersamaan. Sedangkan multithreading adalah cara komputer untuk membaikkan pekerjaan yang dikerjakan sebagian dengan cepat, sehingga menimbulkan efek seperti menjalankan beberapa task secara bersamaan walaupun otaknya hanya satu. Di multithreading terdapat keuntungan. Yang pertama, responsif, berbagai sumber daya, ekonomis, utilisasi arsitektur multiprosesor. Kemudian terdapat 3 model. Yang pertama, model many to one, yang kedua model one to one, kemudian model yang ketiga model many to many. Terdapat pustaka thread. Pustaka thread ini bertugas untuk menyediakan untuk program dalam menciptakan dan memanajemen thread. Ada 2 cara mengimplementasikan pustaka thread. Yang pertama, menyediakan API dalam level penggunaan tanpa dukungan dari kernel, sehingga pemanggilan berfungsi tidak melalui sistem call. Kemudian menyediakan API di level kernel yang didukung secara langsung oleh sistem operasi. Adapun pembatalan thread, yaitu thread cancellation, ialah pembatalan thread sebelum tugasnya selesai. Apabila sebuah thread mencari sesuatu dalam database dan menemukan serta mengembalikan hasil, thread sisanya akan dibatalkan. Thread yang akan diberhentikan biasanya disebut target thread. Pemberhentian target thread dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu asynchronous cancellation. Suatu thread seketika itu juga membatalkan target thread. Kemudian deferred cancellation, yaitu suatu thread secara periodik memeriksa apakah ia harus batal
Cara ini memperoleh target treat untuk membatalkan dirinya secara berturut. Kemudian treat pulse. Keuntungan dari treat pulse adalah biasanya lebih cepat untuk melayani permintaan dengan treat yang ada dibandingkan menunggu treat baru dibuat. Kemudian treat pool juga membatasi jumlah treat yang ada pada suatu waktu. Adapun penjadwalan treat, sistem dengan model multi-threading many to many atau many to one menggunakan yang pertama yaitu proses contention scope atau PCS, di mana pustaka treat menyalurkan treat penggunaan untuk berjalan pada LWP yaitu likewise proses yang tersedia. Kemudian sistem content scope yaitu SCS, di mana SCS berfungsi untuk memilih satu dari banyaknya treat, kemudian menjadwalkannya ke satu treat tertentu ke CPU atau kernel. Lalu kita masuk yang ketiga yaitu treat Java. Adapun bentuk status treat Java seperti yang terpaparkan di dalam slide, yaitu ada start, new, runnable, dan exit run. Kemudian terdapat juga block, leave, dan dead. Adapun pembentukan thread berikut ini adalah contoh kelas yang menggunakan cara pertama untuk membentuk thread dengan menginstance class thread. Ini adalah contoh-contoh dari pembentukan thread. Kemudian kita masuk di JVM, yaitu Java Virtual Mechanic, di mana program Java dapat dijalankan di platform manapun selama platform tersebut mendukung JVM. Umumnya JVM diimplementasikan di bagian atas suatu host operating system. Hal ini kemungkinan JVM untuk menyembunyikan detail implementasi dari sistem operasi tersebut. Kemudian masuk ke konsep penjadwalan. Adapun siklus burst CPU MK, di mana di sini seperti yang sudah tertera dalam tabel, di mana yang berwarna merah ini yaitu input output burst dan yang warna biru adalah CPU burst. Kemudian penjadwalan primitif dan non primitif, di mana penjadwalan primitif mempunyai arti kemampuan sistem operasi untuk memberhentikan sementara proses yang sedang berjalan untuk memberi ruang kepada proses yang prioritasnya lebih tinggi. Sedangkan penjadwalan non primitif ialah salah satu jenis penjadwalan di mana sistem operasi tidak pernah melakukan context switch dari proses yang sedang berjalan ke proses yang lain. Kemudian overflight diagram, di mana komponen yang lain yang terlibat dalam penjadwalan CPU adalah disruptor adalah modul yang memberikan kontrol CPU kepada proses yang sedang terjadwal. Fungsinya yaitu sebagai context switching, kemudian switching to user mode dari kernel mode, lalu lompat dari suatu bagian di program user untuk mengulang program. Adapun kriteria penjadwalan yaitu ada 7 seperti yang tertera di layar. Kemudian masuk ke algoritma penjadwalan. Macam-macam algoritma penjadwalan, yaitu di mana algoritma mengizinkan proses untuk pindah trian. Adapun contohnya seperti yang tertera di layar. Lalu kemudian kita masuk ke contoh kasus MFQ, di mana memiliki 3 proses yaitu P1, P2, dan P3. Masing-masing memiliki burst time, di mana P1 memiliki burst time 10, P2 3, P3 4, dan memiliki prioritas yaitu 3, 1, 2, kemudian waktu kedatangannya itu 0, 1, dan 2. Dan goncatnya di mana di sini dimulai dari 0 P1, kemudian 0 ditambah 10, lalu kemudian di sini P1 10 ditambah 3 sama dengan 13, lalu kemudian 13 ditambah 4 sama dengan 17. Adapun penyelesaiannya itu kita akan menentukan waiting time, di mana P1 sama dengan 0, kemudian P2 yaitu 10 dikurang dari waktu kedatangan P2 yaitu 1 sama dengan 9, lalu P3 itu 13 dikurang waktu kedatangan dari P3 yaitu sama dengan 11. Adapun rata-ratanya yaitu mulai dari 0 tambah 9 kemudian ditambah 11 lalu dibagi 3, yaitu menghasilkan 6,67. Mungkin itu saya penjelasan dari saya mengenai proses dan penjadwalan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.